Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya mengajak kepada pemirsa semua untuk merenung. Merenung tentang diri kita, merenung tentang makhluk-makhluk hidup yang tersebar di alam ini, merenung tentang alam yang luar biasa ini. Kita mulai saja renungannya. Saya akan bacakan saja agar supaya lebih lancar. Ketika mengurus surat keterangan penduduk di Wali Kota Gifu, Jepang, haus mencengkam tenggorokanku. Terpandang olehku mesin minuman di sudut ruangan. Maka ku ambil uang 100 yen dan ku masukkan ke dalam lubang uang yang tersedia dengan perlahan. Lalu ku tekan tombol minuman yang kuinginkan. Dengan segera turunlah gelas plastik ke tempatnya, diikuti oleh bunyi jatuhnya kepingan es batu, dan dilanjutkan oleh gemericiknya air kopi. Kudengar pula gemerincingnya uang kembali. Kuhitung uang tersebut, barangkali kurang atau lebih. Tak taunya pas 20 yen persis. Sambil menikmati minuman tersebut, aku merenungkan peristiwa yang barusan terjadi. Mesin ini jelas tidak bernyawa. Kalaupun bernyawa, belum tentu mampu melakukan hal tersebut. Hanya makhluk yang mampu berpikir dan terpilih saja yang mampu melakukannya, yang mampu melakukan pekerjaan yang walaupun ringan tapi perlu ketelitian dan kecermatan. Pikiranku terus berbicara, kalau begitu mesin ini pasti dibuat oleh makhluk yang berakal. Siapa dia? Lalu aku mencari jawabannya. Di alam semesta ini ada 3 makhluk yang saya ketahui yang berakal, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Setelah kurenungkan kembali, saya menyimpulkan bahwa mesin ini dibuat oleh manusia. Ya, walaupun tentu saja tidak semua manusia mampu melakukannya. Ia dibuat dalam suatu rangkaian tertentu yang amat rumit, sehingga dengan memasukkan uang yang memenuhi syarat, minuman pun keluar dengan otomatis. Begitu pula dengan uang kembalinya. Tentu saja sebelumnya mesin ini telah diisi dengan aneka rasa dan warna minuman yang sesuai dengan yang tertera di dada mesin itu. Dan tidak boleh lupa pula, uang receh pun harus disediakan cukup. Tak terasa minuman telah habis, maka mataku beralih kepada pot-pot bunga yang berjejer dengan rapi dan apiknya. Kursi-kursi, komputer, dan lain-lain yang berjejer dengan aslinya. Keteraturan dan keindahan yang terpampang, ini pasti ada yang menata. Hatiku berbisik, apakah bunga dalam pot bisa begitu saja ada dalam ruangan tanpa ada yang meletakkannya? Ya, pasti bunga tersebut ada yang mencangking dan menaruh dengan penuh kreasi. Siapakah yang menaruh dan menata semua benda yang ada di dalam ruangan ini? Hewankah? Adakah manusia mampu melakukannya? Mustahil. Lalu, dengan secuil pengetahuan dan pengalaman yang kumiliki, aku menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang tersusun di dalam ruangan ini pastilah manusia yang mengatur dan menatanya. Selintas, kuedarkan anganku keluar ruangan. Kulihat bukit-bukit berjajar dengan rapi dan apiknya. Matahari yang beredar dan bersinar dengan teratur dan indahnya. Langit yang biru, yang berisi bermiliat-miliat bintang yang berlari dengan teratur. Awan yang berarak dengan lemah gemulai, gemericiknya hujan, bumi yang menghampar luas, yang dengan rela memberikan apa yang dimilikinya untuk kepentingan makhluk yang menginjak-injak tubuhnya. Tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan, burung-burung yang bernyanyi dan menari dengan indahnya, dan fenomena lainnya yang tak terhitung karena sangat banyak. Lalu, aku kembali kepada mesin tadi. Aku membatin, kalau mesin ini dibuat oleh manusia, lalu siapakah yang menciptakan alam ini? Tidak mungkinlah manusia menciptakan alam ini, sebab manusia tidak akan mampu. Tidak ada satupun manusia yang mengaku dialah yang menciptakan alam ini. Berpijak pada renungan tentang mesin tadi, aku berpikir, pasti alam ini, bumi ini, matahari dan lain-lainnya diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Sungguh sangat berwibawa Dia.
sehingga tidak satu pun yang mampu menolak hukum-hukum yang telah Dia ciptakan, yang telah Dia tetapkan. Semuanya tunduk, baik secara terpaksa maupun rela. Alangkah beruntungnya makhluk yang tunduk dengan sukarela. Hukum-hukum yang berlaku bagi para makhluk ciptaannya tidak pernah berubah sedikit. Demikian pula manusia tidak mampu melepaskan diri dari ketetapan zat tersebut, kecuali apa-apa yang memang oleh zat tersebut diberi kebebasan memilih dengan suatu konsekuensinya masing-masing. Aku boleh berbangga di zaman modern ini, aku telah bisa menikmati berbagai macam kemudahan karena kemajuan teknologi manusia. Akan tetapi, manusia bisa mengembangkan teknologi tersebut setelah mengetahui hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini. Tidak pernah terbetik berita bahwa si A telah menciptakan hukum anu. Yang ada adalah si A telah menemukan hukum anu. Kemudian dengan hukum yang telah ditemukan tersebut, manusia mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Manusia belajar dari burung, kemudian menemukan jawabnya, mengapa burung itu bisa terbang? Maka dibuatlah kapal terbang. Manusia belajar mengapa kayu bisa mengambang, dan berdasarkan hukum yang berlaku pada kayu itu, maka dibuatlah kapal laut yang besar, yang dibuat dari bahan-bahan yang secara alami pasti akan tenggelam. Kemudian kupalingkan wajahku kepada diriku sendiri. Tubuh ini, di dalamnya terdapat banyak hukum yang membuat aku bisa hidup. Makanan yang kutelan dengan otomatis dikunyah, dan kelenjar ludah pun keluar membantu sedikit mencerna makanan tersebut. Setelah beberapa lama dikunyah, lidah membantu menelan makanan itu. Kemudian segala organ tubuh, enzim-enzim, kelenjar-kelenjar, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk mencerna makanan otomatis bekerja secara teratur dan harmonis. Setelah dicerna, sarinya diserap oleh usus yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Di sana pun sari makanan tersebut mengalami berbagai proses yang amat rumit. Kemudian sisa makanan dikeluarkan lewat anus. Ini baru satu proses. Masih banyak, bahkan teramat banyak proses-proses yang bekerja satu sama lainnya dengan harmonisnya. Jika salah satu terganggu sedikit saja, maka seluruh proses akan terganggu pula. Alangkah bagusnya kalau manusia mampu melakukan persatuan yang kokoh seperti tubuh ini. Sekali lagi aku terhenyak pada kenyataan. Aku ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Aku sadar bahwa tidak ada campur tanganku sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga penciptaan diriku sendiri. Buktinya, aku tidak tahu sama sekali tentang proses-proses tersebut waktu aku kecil, apalagi di masa aku belum ada. Kini pun aku baru mampu mengetahuinya secuil saja. Keteraturan yang ada dalam tubuh pun tidak bisa dikatakan bahwa tubuh itu sendiri yang menciptakan dan mengaturnya, karena proses-proses tersebut bergantung satu sama lain. Keteraturan hukum-hukum yang mengatur alam semesta tidaklah mungkin diciptakan sendiri oleh alam semesta itu, sebab satu sama lain dalam sistem yang menggerakkan alam semesta ini saling bergantung. Maka harus ada zat yang tidak bergantung kepada siapapun yang menciptakan dan mengatur tubuh ini dan alam semesta beserta isinya. Siapakah zat tersebut? Aku tidak mampu menjawabnya. Bagaimana mungkin aku bisa menjawab sementara aku tidak memiliki pengetahuan tentang itu? Jangankan hal yang sangat gaib itu, sedangkan hal-hal yang kelihatan pun aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana prinsip kerjanya, dan lain sebagainya. Jika ada seseorang yang ahli kursi menerangkan bagaimana cara membuat kursi yang apik, indah, tahan lama misalnya, maka dengan segera aku mengangguk-angguk percaya 100%. Walaupun mungkin sebagian besar dari keterangannya tidak aku pahami benar, apalagi dalam waktu yang singkat. Namun aku percaya karena buktinya kursi yang dia bikin memang apik, indah, dan tahan lama. Maka logislah, hanya Zat yang Maha Kuasa saja yang mampu menjawab rahasia alam semesta ini. Karena kasih sayangnya yang amat tinggi kepada makhluk-makhluknya, maka dia menurunkan jawaban
yang diperlukan oleh para makhluknya. Dia menurunkan wahyu kepada manusia pilihannya untuk disampaikan kepada manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Dia itu Allah, Dia itu Esa. Dialah yang mencipta dan mengatur semuanya. Tidak punya anak, tidak punya bapak dan ibu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Dan kita diperintahkan untuk menyembah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Allah mewahyukan kepada manusia terpilihnya, yaitu Rasul, bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah memberi tantangan kepada siapapun. Jika kalian tidak percaya, cobalah membuat suatu pernyataan dengan bukti-bukti yang nyata. Dan semuanya diam membisu, tak berdaya. Memang ada juga yang mencoba melawan, namun semuanya kandas dan terkulai. Di zaman sekarang yang penuh dengan sandiwara, mari kita saring berita yang sampai pada kita, agar kita tidak menyebarkan berita palsu alias hoax. Karena berita palsu yang kita sebarkan akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Kita harus tahu pasti berita atau apapun itu yang akan kita sebarkan adalah fakta yang benar, adalah ilmu dan pengetahuan yang benar, adalah berita yang benar. Meskipun berita itu benar, namun kita juga sebaiknya menyaring lagi. Apakah berita itu akan membawa kebaikan bagi pemirsanya atau justru akan membawa bencana bagi pemirsanya. Jadi, meskipun benar, tetap harus disaring. Aku yakin bahwa tidak satu pun kejadian yang terjadi secara kebetulan. Bagaimana mungkin kebetulan itu bisa mendatangkan keteraturan? Bagaimana mungkin kebetulan bisa membuat hukum-hukum yang diterapkan secara ketat? Bagaimana mungkin kebetulan itu bisa mempertahankan keberadaan alam semesta ini sampai miliaran tahun? Jikapun ada kejadian yang kebetulan, maka kejadian ini hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Namanya juga kebetulan. Pastilah tidak akan terjadi secara terus-menerus. Aku yakin bahwa semua kejadian yang terjadi di alam manapun itu atas kehendak Allah yang Maha Pencipta. Melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, ingin aku membaktikan diri kepadanya dengan semurni-murninya. Ingin aku menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ingin aku menauladani Rasulullah dalam kehidupan ini. Ingin aku beramal saleh karena mengharapkan ridha Allah. Ingin aku mensyukuri semua nikmatnya. Jika aku menghitung semua nikmat, pastilah aku tidak bisa menghitung. Namun kejahatan yang ada dalam diri ini masih terlalu banyak. Betapa sombongnya diriku ini. Betapa tidak ikhlasnya diriku. Betapa ingkarnya diriku. Namun di sudut hati kecilku aku mengakui betapa kecilnya diriku. Betapa lemahnya diriku. Betapa aku tidak berdaya. Betapa aku tidak tahu apa-apa. Segala pujian hanyalah untuk Allah semata. Masih ada asa untuk bertobat. Masih ada asa berharap. Masih ada asa untuk melakukan perbaikan. Masih ada asa untuk berbuat kebajikan. Aku tidak boleh berputus asa terhadap rahmat dan ampunannya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rahmatilah aku. Perbaikilah aku. Tinggikan derajatku. Berikanlah aku rezeki. Berilah aku petunjuk. Berilah aku kesehatan. Dan ampunilah aku. Ya Allah, tunjukinlah aku bahwa yang hak itu hak dan berikan aku kekuatan untuk melakukannya. Ya Allah, tunjukinlah aku bahwa yang batil itu batil dan berilah aku kekuatan untuk menjauhinya. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Aku mohon tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh hamba-hambamu yang telah engkau beri petunjuk. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Sahabat warung ilmiah, mari kita perbaiki diri kita, mari kita perbaiki keluarga kita, mari kita perbaiki masyarakat di sekitar kita. Demikianlah, semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.